Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pembimbing dan Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ahriyatul Setiorini. Asal instansi saya adalah SMKN 1 Banyuwangi. Dalam unjuk kinerja hari ini Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya membawakan modul ajar fase F untuk jurusan PPLG. Mohon masukan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama non-muslim ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Natasha bisa dipimpin berdoa. Buat pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan agama masing-masing. Berdoa Tuhan. Berdoa selesai. Terima kasih Natasha sudah membantu untuk memimpin berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang kita kerjakan hari ini mendapatkan banyak berkahnya, banyak manfaatnya, dan juga banyak ilmunya. Selanjutnya absen dulu ya hari ini siapa saja teman-teman yang hadir ataupun tidak hadir. Abi Praya hadir. Oke. Kemudian Abisa ya, Aditya ya, Ageng hadir ya. Kemudian Daniel ya. Kemudian Aida Ayu hadir. Airin hadir. Alvaro hadir. Kemudian Amelia izin ya tadi ya. Kemudian Anis sakit atau Anis sakit. Oke, baik, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan kembali supaya bisa bergabung untuk belajar bersama. Kemudian Arveis di belakang, kemudian Arvanda hadir, kemudian Kaila ya sebelah sana ya, kemudian Citra Ayu, terus ini Devin Bagus kemana ya? Oh keluar kan? Oke, dari kelas 1 atau naik kelas ya? Dan Yuda ada Dana, Zaki, Meta, baik, alhamdulillah masuk ya. Beberapa sudah masuk di kelas dan beberapa ada yang tidak masuk karena sakit dan baik, tadi kita sudah absensi siapa yang nggak hadir ya. Nah, perlu diperhatikan lagi bahwa ketika kalian ada di lab itu harus dijaga kebersihannya ya, kemudian dijaga pemakaiannya. Artinya kita harus memperhatikan SOP yang berlaku di dalam lab supaya peralatan yang kita gunakan awet gitu ya, karena yang pakai tidak hanya kelas kalian tapi kelas yang lainnya juga. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan mau minum boleh, tapi tidak makan di kelas ya, tidak makan di lab supaya kelasnya tetap bersih, labnya tetap bersih. Baik, nanti ini begini deh, tujuan kita hari ini adalah membuat sebuah mini project. Membuat mini project tentang aplikasi Al-Quran gitu ya, menggunakan Flutter. Jadi hari ini kita itu membuat itu ya, kemudian nantinya kalian akan berkelompok ya, nantinya untuk mengerjakan project itu kalian akan berkelompok, satu kelompok isinya 4 orang. Jadi countdownnya begitu, kalian nanti akan membuat project, kemudian satu project dikerjakan berkelompok. Isinya satu kelompok adalah 4. Itu ya, bisa dipahami? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke.
Jelas ya? Baik. Tadi kita sudah menyimak, kita tadi sudah merangkai tujuan kita hari ini tentang membuat sebuah mini aplikasi ya. Kemudian karena temanya adalah Al-Quran digital, nah coba dilihat di HP kalian, ada nggak yang install? Ada nggak yang install? Coba dilihat HP-nya masing-masing. Yang Muslim ya, kalau yang agama lain ya boleh mungkin kitab suci agama lain. Coba dibuka HP-nya, dilihat di situ. Walaupun kalian di HP belum terpasang, di Play Store mungkin bisa dilihat ya, ada Al-Quran digital. Kita akan membuat hal yang seperti itu nantinya. Walaupun nggak sekompleks itu ya, karena waktunya yang terbatas sehingga kita meminimalisir buat kelihatan di Play Store. Oke, nah alhamdulillah bisa dibayangin ya nanti kita akan membuat apa. Materi ini sebenarnya adalah lanjutan dari yang kemarin. Nah, kalau materi yang kemarin kita mempelajari tentang JSON placeholder. Jadi kemarin kita sudah praktikum bahwa kita mengkonsumsi REST API menggunakan JSON placeholder. Nah, sekarang kita akan naikin levelnya mengkonsumsi REST API dengan source code-nya. Kalau yang kemarin kita masih menampilkan hanya nama, kemudian titel, kemudian foto gitu ya, hanya itu. Konsepnya nggak jauh beda dengan kemarin, cuman ini agak lain, agak naik sedikit lah levelnya. Kalau kemarin hanya 3, sekarang kita agak banyakan yang akan dikonsumsi gitu. Jadi hari itu nanti di grup ya, di grup juga sudah saya kirimkan lembar untuk pretest, kemudian lembar juga untuk LKPD dan postes. Ada 3 link yang saya sediakan di sana. Sekarang bisa dibuka dulu yang pretest. Pretestnya sudah dikirim? Sudah. Oke, lanjut ya. Nah, kali ini sebelum kita membuat aplikasinya, nah ada beberapa video yang bisa disimak sebagai panduan awal cara kita mengerjakan. Simak ya. Sebentar, saya putar video. Halo teman-teman semua, selamat datang Simak ya. kembali. Ini panduan awalnya kita menggunakan REST API. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar parsing JSON kita di part yang ketiga. Oke, tanpa mengulang lama, langsung saja penjelasan. Baik teman-teman, pada video yang ke part 2 saya memberikan sebuah tampilan JSON kurang lebih seperti yang tampil di layar teman-teman, yaitu di video terakhirnya saya menunjukkan tentang sebuah penambahan data seperti berikut, yaitu di mana di dalamnya adalah sebuah list of object. Oke teman-teman, jika sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang memparsing data JSON yang tipenya list of string, maka di video ini di part yang ketiga kita akan belajar memparsing JSON ya, bukan memparsing video ya, memparsing JSON di mana tipenya adalah
list of object. Oke, mungkin sebagai sebuah tantangan ke teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, teman-teman bisa pause video ini lalu untuk mencobanya sendiri, dan nanti ketika teman-teman butuh, teman-teman bisa melanjutkan menonton videonya. Oke, supaya teman-teman bisa tertantang untuk mencobanya. Baik, sekarang saya yang akan mencoba untuk menunjukkan ke teman-teman gimana caranya. Oke, yang pertama kita amati dulu teman-teman. Di sini adalah sebuah map atau sebuah objek. Oleh sebab itu, maka seperti di video di yang ke part 2, ketika datanya berbentuk sebuah map atau objek, maka kita perlu membuat sebuah kelas baru atau membuat kelas model baru. Oke, sekarang kita akan buat modelnya dari data berikut. Ada ID, title, subtitle ya, subtitle seperti ini. Oke, jika teman-teman mau menambahkan data yang lain silakan, tidak apa-apa, secara konsep sama saja. Itu tadi adalah pengantar ya, bagaimana caranya nanti kita akan mengkonsumsi REST API-nya Al-Quran, karena tipe datanya mirip seperti itu tadi ya. Dinamik, jadi kita punya list data, punya mapnya, dan kita akses satu persatu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Raise your hand, boleh? Tanya apa aja yang berkaitan dengan materi. Contohnya maksudnya, oke. Contohnya itu yang kemarin yang kemarin itu dikerjakan ya, sering sih kemarin. Kalau yang kemarin itu saya uji coba untuk membuat aplikasi COVID gitu ya. Jadi kita tracking, misalkan di provinsi tertentu berapa besarnya yang sakit berapa gitu ya. Kemudian yang sembuh berapa. Itu data itu sebenarnya disediakan oleh pemerintah ya. Di data itu sudah ada, kita tinggal mengkonsumsi aja, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma dipakai aja. Datanya udah disiapkan gitu. Jadi kita bebas mengkonsumsi itu untuk membuat sebuah aplikasi. Yang pertama itu. Yang kedua, REST API yang open lagi adalah cuaca gitu ya. Jadi ada cuaca, REST API-nya cuaca bisa kita pakai, dia real time datanya. Dan itu mau disediakan API-nya. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, contohnya seperti itu. Yang sering, kalau yang COVID itu kita seolah-olah buat aplikasi pendeteksian gitu ya. Di daerah A berapa besarnya, daerah B, provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, itu bisa terdeteksi seperti itu. Kita tidak ngarang datanya, tapi memang datanya udah disiapkan sama instansinya gitu ya. Kalau kemarin saya dapat REST API-nya COVID itu dari Kemenkes kayaknya, Kemenkes gitu. Jadi bisa kita konsumsi ya. Konsumsi itu artinya dari makan gitu kan ya. Kalau yang cuaca itu aktivitas bukan jadi kotor karena dia udah keringat harus dicegah. saya pakainya open network. Jadi kita bisa menggunakan API-nya untuk membuat sebuah aplikasi sederhana. Untuk misalkan hari ini mau hujan, perkiraan ya, bukan mau hujan, perkiraan. Hujan, panas, angin, datangnya dia dapat dari open weather. Nah, latihannya pakai ini. Next, mungkin kita akan tugasnya akan membuat ini dari ini. Saat ini kita masih belajar dulu untuk kerja kelompok, membuat aplikasi Al-Quran digital secara berkelompok. Kemudian ini bisa kita terapkan untuk tugas individunya. Tadi kita sudah nyimak video sebagai awalannya. Nah, tadi kita sudah banyak menyaksikan di video itu bagaimana caranya kita mengkonsumsi REST API-nya. Sekarang mari kita diskusikan apa yang akan kita buat di dalam Al-Quran digital kita.
Untuk REST API-nya sudah saya kirimkan di grup ya, di modul ajar itu yang sudah saya kirimkan. Di sana bisa dilihat link API-nya apa saja yang data yang disediakan apa saja, sehingga nanti kita bisa menentukan dari data itu kita mau menampilkan apa saja. Silakan dibuka modul ajarnya dan dibuka linknya supaya tahu datanya apa saja, sehingga kita nanti bisa mengidentifikasi, merencanakan tampilan-tampilannya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, setelah kalian buka ya, setelah kalian membuka itu tadi, melihat datanya, apa yang bisa kita simpulkan di dalamnya? Kita bisa mengakses surat ya. Coba dilihat untuk datanya apa saja. Mari kita identifikasi. Sambil dilihat ya. Nah, bagi yang belum ditunggu untuk membuka REST API-nya. Jadi nanti kita akan mengerjakan fitur-fiturnya berdasarkan REST API yang disediakan. Kalau nggak ada datanya kita juga nggak bisa menghasilkan. Bagi yang sudah selesai menampilkan ya, bagi yang sudah membukanya, bisa juga dilihat LKPD-nya. Nah, LKPD-nya dilihat, akan dibuka LKPD-nya supaya tahu nanti kita akan membuat mengerjakan apa, pertanyaan apa. Kita siap-siap. Baiklah, kita masuk ke fase selanjutnya. Kita mulai siap-siap untuk membuat sebuah project. Kalau tadi sudah diawali dengan melihat bahannya gitu ya, kita siapin bahannya udah. Nah, dari bahan yang kita lihat tadi, boleh saya dibantu untuk menyebutkan apa saja yang bisa kita akses di sana. Ada yang mau bantu sebutkan? Makasih. Identifikasi inilah yang akan tertera di dalam fitur kita. Bisa dipahami dari sini? Oke. Kalau begitu, seperti yang sudah kita sepakati di awal, kita akan membentuk satu kelompok untuk mengerjakan proyek yang isinya adalah 4 orang. Oke, tunggu dulu. Saya lihat hasil premisnya tadi untuk menentukan leadernya. Nanti leadernya siap menampung anak buah. Ya, saya lihat juga hasil premisnya. Sebagai leadernya,
baik-baik saja. Ketemu error nggak? Oh, tentu ya, karena error adalah sahabat kita. Jadi ya, di mana-mana pasti kita ketemu dengan error. Jangan khawatir ya. Mentor saya bilangnya gini, banyak error, banyak nyoba, jadi banyak bisanya gitu. Karena error itu sebuah pertanda gitu ya. Pertanda bahwa kita on the track gitu. Daripada nggak ketemu error tiba-tiba tapi nggak ada tampilannya, kan repot ya. Seperti magic ya, Kak Ketoro. Nah, error kan barang ketok. Ada warningnya, ada panduannya. Oke. It's okay, warning dan errornya jangan ditakuti ya. Oke. Karena kita itu pastinya programmer, yo ketemu nih karo error gitu kan. Error lain gitu kan. Kurang titik koma aja diurusin loh, titik koma. Kurang gurawa gitu ya. Jadi dari yang kita kerjakan bersama dengan kelompok kalian, nah coba dibuatkan dokumentasinya ya. Kalian mulai dari pertama apa saja yang dikerjakan. Pertama ya mungkin nambahin spek YAML-nya. Kemudian buat mainnya isinya apa, keterangannya apa. Kemudian caranya menambahkan surat gitu ya. Kemudian nambahin buttonnya. Oke. Nah, sambil membuat dokumentasi ya, dibuka juga LKPD-nya. Nanti dokumentasi, kalau dokumentasinya cukup satu kelompok satu ya. Dokumentasinya cukup dibuat satu kelompok satu dokumentasi kan. Nanti bisa karena kita ngerjakan per kelompok. Kalau LKPD-nya nanti dikerjakan mandiri ya. Oke, saya beri waktu dulu sekitar 10 menitan untuk menyelesaikan dokumentasinya. Kemudian kalian bisa kembali ke tempat masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Oke, silakan dibuka. Oh iya, Rek. Boleh mengerjakan di Word ya. Oke, di Word boleh ya. Atau Google Docs juga boleh. Asal ada dokumentasinya. Jadi, fungsinya dokumentasi itu kalau belajar gini. Kalau saya tuh biasanya gitu. Setelah semua rangkaian project yang saya kerjakan, saya buat dokumentasinya beserta catatan saya. Saya ketemu error bagian ini, solusinya apa? Kemudian ketika B ada warningnya gitu ya, saya selesaikan caranya begini. Dokumentasi itu satu membantu diri sendiri untuk mengingat ya, kemudian membantu yang lain juga. Mungkin saja teman-teman kita itu ketemu error yang sama gitu. Aku kemarin ketemu ini loh, gak sempat nyelasin, ini tak share dokumentasi ya. Jadi fungsinya ke sana, satu memperdalam ya. Jadi apa yang sudah kita kerjakan lebih ingat lagi. Jadi bisa dijadikan catatan lah, diary gitu, tentang pemrograman maksudnya. Oke, silakan dibuat. Mungkin waktunya bisa dipercepat 10 menitan untuk membuat dokumentasi. Setelah itu kembali ke tempatnya masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Sudah 10 menit berlalu, bagaimana untuk dokumentasinya sudah selesai? Berarti sesi kalian mengerjakan secara berkelompok selesai. Tinggal waktunya saya mau melihat kalian secara individu dengan mengerjakan LKPD secara mandiri. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing, dibuka linknya dan dikerjakan LKPD ini. Waktunya 10 menit dari sekarang. Gimana, LKPD-nya sudah diselesaikan? Oke, alhamdulillah satu langkah LKPD-nya udah selesai. Silakan dikirim ya di post, nanti biar saya bisa review hasilnya seperti apa. Buat catatan saya nantinya juga kalian ada kurang di mana dan kita bisa perbaiki nantinya.
Oke, selanjutnya, nah ini sesi yang paling kita mau tahu ya, gimana sih hasilnya tadi setelah kalian berkelompok, kemudian berdiskusi dan membuat sebuah mini project. Ada yang mau, Abi bisa bantu untuk presentasi? Oke. Jadi ini hasilnya habis dikompal dan dirun dalam emulator. Dan dilihat di sana kan ada ayat, daftar surat, detail surat, surat sebelumnya dan selanjutnya. Dan sini juga ada. Nah ini detail surat, ada title, suratnya dan artinya. Di sini di bawahnya ada juga. Ya langsung nyambung surat ke berikutnya. Semua masuk semua. Oh ya, masuk semua. Nah. Nah ini salah satu teman kalian sudah mempresentasikan hasil dari mini project kita, bahwa hari ini kita sudah menyelesaikan satu mini project ya, berdasarkan REST API ya, yang kita konsumsi ada di sini. Tadi kalian sudah menyebutkan ada ayat ya. Nah kita taruh di sebelah sini. Semua yang kita konsumsi dari sini ada ayat, kemudian daftar suratnya, detail suratnya, kemudian surat sebelumnya dan surat selanjutnya. Jadi di sini memang tidak sama dengan seperti yang di Play Store, sudah ada audionya ya. Kita belum mampu untuk ke sana karena waktunya juga terbatas, sehingga konsumsi REST API-nya. Nah, ini kan coba diperhatikan di sini. Ada ini ya, ada nomor, nama, jumlah ayat ya, sama. Jadi apa yang tadi di REST API kita terjemahkan ke dalam sini. Untuk penamaannya bisa disesuaikan saja, yang mudah disamakan, yang mudah dikerjakan. Jadi tadi kita sudah membuat yang namanya Al-Quran digital ya. Al-Quran digital masih sederhana tapi sudah mampu untuk membaca ya. Kemudian pilih suratnya, kemudian sudah bisa menampilkan artinya. Jadi per ayat tadi di bawahnya sudah ada yang namanya artinya. Dari sini, nah dari sini mau ada yang ditanyakan, ada disampaikan bagaimana? Mana titik koma mau ditanyain apa? Coba diklik di sini homepage isinya apa? Ini berarti halaman awal ya. Ini halaman awalnya dia untuk mendeskripsikan satu tadi yang pertama di Cek itu koneksi. ya, ada koneksinya. Kalau sudah ada, baru dia baca surat. Ini dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan, atau mau didiskusikan juga boleh. Coba di dalamnya lagi dibuka lagi atau lebih. Nah, nih tombol back ya. Nah, ini tadi ini baca surat ya, baca surat, kemudian ambil semua ya. Ketika kita pilih icon di sini, jadinya adalah detail ya. Jadinya detail. Nah, detail itu maksudnya satu surat gitu ya. Ada ini latinnya dan ini artinya. Gitu ya. Jadi ini semua dapatnya dari mana? Dari REST API yang tadi kita identifikasi apa saja isinya. Terus ke atas. Nah, kita modifikasinya baru sampai di next dan back ya. Nah, next dan back. Belum mampu menambahkan yang audio gitu ya. Belum juga. Nah, kalau kita bandingkan dengan Al-Quran yang ada di Play Store, kita juga belum menambahkan yang namanya tajwid ya. Biasanya yang ada tajwid yang kalau merah itu artinya mendengung, idgham ya, seperti itu ada. Tapi setidaknya kita sudah mengawali dulu yang pertama ini. Nanti properties lainnya tambah-tambah lagi bisa kita tambahkan di lain. Gitu ya. Hari ini bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Mantap ya, kita udah bisa. Oke, terima kasih ya Bi sudah mempresentasikan hasilnya.
Nanti bisa langsung dikirim ya hasil post-testnya, sekalian saya resume bagaimana pembelajaran dari awal hingga akhir kita hari ini. Terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya ya, sudah masuk ke saya. Juga post-testnya sudah masuk ke saya. Saya lihat di sini kalian sudah mengalami peningkatan. Mulai dari awal yang pretest tadi masih minim, sekarang sudah naik lagi pas post-testnya. Kemudian kalau dilihat dari LKPD yang mandiri ya, lembar kerjanya tadi LKPD-nya itu alhamdulillah kalian tidak ada yang mengulang gitu. Tidak ada yang mengulang. Nah, semuanya di atasnya target gitu ya, di atasnya target. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kita hari ini sukses itu untuk LKPD-nya. Kemudian ini lagi. Karena hari ini ya, karena hari ini kita sudah mempelajari yang namanya konsumsi REST API ya. Pekan depan, nah kita masuk ke yang namanya materi local storage. Di HP itu sebenarnya bisa kita simpan local storage-nya bukan di hard disk sih sebenarnya, tapi by system itu. Sebelum diolah lebih lanjut ya. Oke. Dari sini tidak ada yang mengulang begitu intinya. Tidak ada yang mengulang dan yang ada hanyalah melakukan pengayaan. Linknya saya kirim ulang ya di grup. Sudah saya kirim di grup linknya untuk link pengayaan. Nanti bisa dikerjakan pengayaannya, tambahin lagi materi dan wawasannya. Setelah pembelajaran selesai nih, kita sudah di fase akhir dari siklus pembelajaran kita hari ini yang buat mini project. Dari sini ada kendala apa? Coba disampaikan. Banyak error. Oh, ketemu dengan error ya. Ada berapa errormu? Banyak ternak ya. Dia ternak error, nggak apa-apa. Awal-awal memang seperti itu ya. Kita memang belum terbiasa untuk bertemu dengan banyak error. Tapi lama-kelamaan nanti kita akan terbiasa. Banyak errornya, banyak cobanya, jadi banyak bisanya. Ya, error bukan kendala bagi kita untuk terus berkembang gitu ya. Jangan patah semangat. Karena kita adalah sahabatnya error dan kita lah pawangnya error gitu ya. Kita lah yang bagian bug fixing ya. Jadi ketika ada bugs gitu, kita lah yang menyelesaikan. Nah, itu dari tadi teman kalian sudah menyampaikan kendala. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, apa yang menyenangkan dari selama kita melakukan mini project? Arpanda bilang kita banyak belajar hal yang baru ya. Kalau kemarin kita belum buat mini project apapun ya tentang Yesus Placeholder. Nah, sekarang kita sudah mulai nih naik level dengan membuat Al-Quran. Terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran kita sudah selesai, maaf. Suara saya agak. Terima kasih hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini nambahin banyak hal, nambahin banyak ilmu, nambahin banyak semangat bahwa kita terus harus upgrading tadi ilmu kita. Nah, mengingatkan kembali ketika kita di awal sudah masuk di lab dengan keadaan rapi, saya ingatkan kembali untuk SOP K3LH-nya, labnya dirapikan, kursinya dirapikan, komputernya dimatikan, di shutdown dengan sempurna sehingga peralatan kita tetap awet ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung, sudah sampai duhur nih, alatnya sudah ada. Mungkin
Ketua kelas siap-siap untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Natasha sudah membantu untuk memimpin berdoa di akhir ini, di akhir pembelajaran kita. Saya mohon maaf atas segala khilafnya selama proses pembelajaran ini. Semoga ini menjadikan kita semua lebih berilmu, lebih bermanfaat, dan lebih semangat gitu ya. Hati-hati, mungkin habis ini ada materi lagi yang pindah kelas gitu ya. Semoga pembelajaran selanjutnya tetap bagus. Mohon maaf atas segala khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam